Halo, semangat pagi sahabat Ruang Dokter semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus minum air kaya hidrogen dan bagaimana cara memperoleh air kaya hidrogen tadi. Air kaya hidrogen ini perlu ditekankan bahwa ini bukan pengobatan alternatif, bukan pengobatan herbal, bukan pengobatan tradisional. Artinya si air kaya hidrogen ini telah di ACC, disahkan penggunaannya oleh Departemen Kesehatan Jepang sejak 50 tahun yang lalu, lebih 53 tahun yang lalu, tahun 1966, kemudian tahun 1978 oleh Departemen Kesehatan Korea Selatan. Terus masuk ke Amerika Serikat tahun 2003, telah masuk jurnal American Family Physician tahun 2011. Dan selama 50 tahun penggunaannya ada dua hal yang penting, bahwa pertama dia bisa dikatakan tanpa efek samping, sangat aman penggunaannya. Jadi dikonsumsi tiap hari, diminum airnya tiap hari oleh ribuan jutaan keluarga Jepang dan Korea Selatan. Tanpa efek samping yang berarti, lebih dari 50 tahun menurut post marketing surveillance dari Departemen Kesehatan Jepang dan Korea tadi, dan juga memiliki efektivitas yang sangat banyak. Jadi sangat banyak manfaatnya pada banyak sekali penyakit, ya. Makanya tidak heran banyak ilmuwan, dikatakan lebih dari 1.600 ilmuwan yang meneliti khusus tentang hidrogen ini. Ada Molecular Hydrogen Institute, suatu situs lembaga yang punya situs khusus tentang usahanya untuk menyebarluaskan manfaat hidrogen terutama di bidang kesehatan. Dikatakan lembaga tadi mengatakan ada lebih dari 1.000 artikel ilmiah di jurnal-jurnal kedokteran, diteliti oleh 1.500 peneliti terkemuka di hidrogen, kemudian bermanfaat pada 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia, ya, dan yang tadi aman dikonsumsi selama 50 tahun. Nah, hidrogen juga ternyata kandungan merupakan molekul yang dikandung air-air ajaib atau miracle water atau healing water yang ada di berbagai belahan dunia menurut para ahli tadi. Ada Hita Tenryosui di Jepang ternyata mengandung hidrogen, Nordenau di Jerman ternyata mengandung hidrogen, Thiacot di Meksiko juga mengandung hidrogen. Kemudian di Lourdes Prancis juga itu airnya ternyata mengandung hidrogen juga. Jadi artinya hidrogen ini merupakan molekul yang luar biasa yang banyak sekali manfaatnya untuk banyak sekali penyakit, dan juga sangat aman digunakan bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan kalau kita melihat ke air-air ajaib tadi, molekul hidrogen telah dikonsumsi mungkin ribuan tahun. Nah, ini daftar manfaat hidrogen pada berbagai jurnal kedokteran, ya. Ada 1.000 artikel ilmiah, lebih dari 170 penyakit. Ini penyakit-penyakitnya sangat banyak, dari mulai infark otak, kemudian juga penyakit paru, serangan jantung, alergi, Alzheimer, asma, penyakit bahkan yang psikis seperti anxiety, gangguan kecemasan, autisme, autoimun, berbagai jenis kanker, gagal ginjal kronis yang butuh cuci darah, hepatitis B yang kronis, diare kronis, kemudian banyak sekali penyakit-penyakit dari A sampai huruf Z mungkin ini. Lebih dari 170 penyakit bisa dibantu pengobatannya, pengelolaannya dengan air hidrogen ini. Jadi yang perlu ditekankan, air ini bukan air pengobatan tradisional, herbal atau alternatif, tapi pengobatan resmi yang disahkan penggunaannya oleh Departemen Kesehatan Jepang dan Korea sejak 50 tahun yang lalu, dan bermanfaat pada 170 penyakit lebih, dan aman digunakan puluhan tahun, ya. Nah, jadi manfaat yang salah satu yang menonjol adalah, artinya kita mengenal obat-obat diabetes itu hanya menurunkan gula darah, obat hipertensi juga sekedar menurunkan tekanan darah. Namun ratusan jurnal kedokteran tadi membuktikan bahwa penggunaan air kaya hidrogen bisa secara sekaligus memberikan efek positif pada kadar gula, tekanan darah, kolesterol, trigliserid, asam urat, rematik, penyakit mah, saluran cerna bawah seperti diare kronis, fungsi liver, hepatitis, dan banyak sekali penyakit lain.
ya. Terutama yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah kemampuan hidrogen menetralisir radikal bebas atau fungsinya sebagai antioksidan, dan ternyata memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang lain. Ternyata manfaat dari hidrogen untuk pengobatan ini bergeser lebih luas lagi para ahli, seperti pada penelitian ini Pharmacology and Therapeutics tahun 2014, bahwa tidak hanya untuk pengobatan tapi molekul hidrogen bisa untuk pencegahan penyakit, ya. Ini penelitiannya. Ada juga penelitian di Oncotarget 2017 bahwa molekul hidrogen a preventive and therapeutic medical gas for various disease. Jadi molekul hidrogen ini bisa sebagai gas medis untuk pencegahan maupun pengobatan berbagai jenis penyakit. Kemudian penelitian yang terbaru tahun 2019 ini dilakukan oleh Tyler LeBaron, founder dan direktur dari Molecular Hydrogen Institute. Ini membahas manfaat hidrogen sebagai terapi baru, dan baik untuk terapi maupun pencegahan pada berbagai kelainan kardiovaskuler, jantung dan stroke, ya. Terutama karena efeknya yang bisa menetralisir radikal bebas atau sebagai antioksidan. Kenapa efek ini sangat penting? Karena para ilmuwan yakin bahwa saat ini bahwa seluruh penyakit itu ada peran yang namanya radikal bebas. Nah, sementara radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan, dan hidrogen memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang lain. Artinya, bila si hidrogen ini bisa berperan menetralisir radikal bebas yang berperan pada hampir semua jenis penyakit dan memiliki banyak kelebihan dibanding antioksidan yang lain, artinya molekul hidrogen ini bisa menjadi salah satu cara ideal untuk pencegahan penyakit untuk seluruh keluarga. Kenapa? Untuk jangka panjang dan untuk seluruh keluarga. Kenapa? Karena untuk jangka panjang program pencegahan yang ideal itu harus mudah dijalankan, harus kepatuhannya tinggi. Sementara pola pengobatan pencegahan yang lain itu sangat rendah kepatuhannya, minum obat, olahraga, diet. Sementara air kayak hidrogen ini sangat tinggi karena orang tiap hari memang harus minum air. Bahkan dikatakan rule of three itu 3 hari orang tidak minum air itu bisa meninggal. Artinya kepatuhannya tinggi, dan juga salah satu masalah biaya dalam pengelolaan pencegahan penyakit tadi, yaitu biaya untuk melaksanakan dalam jangka panjang bisa sangat signifikan diturunkan karena hidrogen ini satu-satunya antioksidan yang bisa diproduksi sendiri di rumah. Jadi tidak perlu membeli terus-menerus atau tergantung pada obat, kapsul dan sebagainya, karena kita bisa memproduksi si hidrogen ini dengan mudah dan murah sendiri di rumah untuk puluhan tahun untuk seluruh keluarga. Jadi manfaat yang besar dari air hidrogen memang untuk pengobatan lebih dari 170 penyakit. Tapi manfaat utama dan terbesarnya justru untuk pencegahan penyakit, di mana program pencegahan penyakit dengan air kayak hidrogen ini merupakan salah satu cara yang bisa sangat ideal untuk jangka panjang karena tingkat kepatuhannya yang tinggi dan juga biayanya yang sangat ekonomis untuk jangka panjang. Jadi itu manfaat terbesarnya daripada mengapa kita harus minum air kayak hidrogen. Air kayak hidrogen itu ada secara umum tuh yang paling sering bisa diperoleh itu dengan 2 cara, ya. Pertama, yang tadi sejak disahkan pertama kali tahun 66 oleh Depkes Jepang, ada mesin yang namanya water ionizer, ya. Ini sudah sekitar 52 tahun lebih penggunaannya di masyarakat di seluruh dunia. Kemudian cara yang kedua, ini dengan teknologi baru orang makin memahami tentang air yang diproduksi oleh mesin water ionizer. Ternyata yang paling banyak manfaatnya itu adalah molekul hidrogennya. Akhirnya diproduksi atau bisa dibuat yang namanya tumbler hidrogen. Tumbler hidrogen ini sangat murah, ekonomis, mudah dibawa kemana-mana, dan mulai berkembang sejak sekitar tahun 2000-2007, di mana para ilmuwan mulai memahami bahwa manfaat terbesar dari air kaya hidrogen yang dihasilkan mesin water ionizer adalah pada molekul hidrogennya. Nah, water ionizer ada yang pakai teknologi lama, ada yang pakai teknologi baru, sama tumbler hidrogen juga ada menggunakan teknologi lama dan teknologi baru yang disebut proton exchange membrane. Ini sangat signifikan perbedaan antara yang teknologi lama dengan baru. Nanti kita bahas mekanisme kerja utama dari baik water ionizer maupun hidrogen tumbler atau tumbler hidrogen ini sama-sama menggunakan elektrolisis.
Elektrolisis itu proses sederhana, yaitu mengalirkan listrik ke air yang punya molekul H2O, ya, bentuk molekulnya atau senyawa kimia H2O tadi. Air itu dipecah dengan listrik itu menjadi H+ dan OH-. Nanti H+-nya dihasilkan di kolom katoda, kemudian akan berkumpul menjadi hidrogen. Kemudian kita minum air kaya hidrogen, kemudian yang OH-nya kemudian dibuang dalam bentuk salah satunya dengan gas ozon dan klorin, ya. Ini penting tentang elektrolisis ini karena sebenarnya kalau dari secara klasifikasi seperti di gambar berikut ini, di slide berikut ini dikatakan air kaya hidrogen itu merupakan bagian dari functional water. Functional water itu macam-macam bentuknya, jadi air yang punya manfaat tambahan selain air minum biasa. Nah, itu ada yang oxidized water yang tidak bisa diminum, yang sifatnya asam, reduced water yang sifatnya basa dan memiliki kemampuan menetralisir antioksidan. Nah, reduced water itu ada dua, ada yang alami seperti air-air zam-zam misalnya, dia mengandung antioksidan, kemudian hitatenriosu dan sebagainya yang ternyata dari penelitian dibuktikan memiliki kandungan hidrogen yang tinggi, dan yang buatan. Jadi manusia para ilmuwan setelah melihat manfaat dari air-air yang ajaib tadi yang mengandung hidrogen, membuat metode bisa menghasilkan air hidrogen sendiri. Nah, dan metode buatan ini disebutnya metode activated, jadi mengaktifasi air biasa sehingga memiliki kandungan hidrogen. Itu ada macam-macam. Yang paling efektif, yang paling sering digunakan, yang paling bagus itu metode elektrolisis yang digunakan untuk pada mesin water ionizer maupun tumbler hidrogen. Nah, sementara ada metode lain namanya magnetik dengan radiasi, dengan kimiawi, dengan mineral, yang juga bisa menghasilkan air dengan antioksidan dan hidrogen tadi, tapinya tidak efektif, artinya tidak konsisten, tidak setinggi dengan metode elektrolisis. Nah, ini juga banyak beredar di Indonesia. Ini jadi sama-sama menghasilkan air kayak hidrogen, cuman tidak dibahas di sini. Misalnya contohnya Mega 6 itu juga menghasilkan hidrogen dengan metode yang mineral. Jadi dia menghasilkan air kaya hidrogen yang sifatnya alkali dengan mineral. Jadi salah satu metodenya itu selain elektrolisis kan ada mineral, ya, metode kimiawi dan mineral itu dengan batu magnesium, dengan berbagai jenis batu bisa menghasilkan air hidrogen, tapi tidak konsisten, artinya tidak stabil, juga membutuhkan waktu yang lama, ya, didiamkan lama, kemudian tidak tinggi dan harus diganti setiap beberapa waktu. Contohnya juga misalnya Dr. Water itu yang sering diiklankan di TV-TV itu yang tidak menggunakan listrik, itu cirinya dia tidak menggunakan listrik, cuma batu-batu direndam, kemudian airnya nanti mengandung hidrogen tapi tidak terlalu tinggi dan biasanya sifatnya air alkali juga. Nah, itu termasuk salah satu cara menghasilkan hidrogen yang memang kurang bermakna atau kurang stabil dibandingkan metode elektrolisis. Kalau metode elektrolisis yang penting cuma dua, yaitu water ionizer sejak tahun 66 tadi dan hidrogen tumbler. Jadi kadar hidrogennya dikatakan mungkin sekitar 400-500 dan tidak stabil dan perlu waktu yang lama, ya, karena dia harus didiamkan mungkin setengah jam, 1 jam gitu. Metode elektrolisis ini merupakan yang paling banyak digunakan, yaitu water ionizer dan tumbler. Nah, sejak adanya tumbler hidrogen, ya, tahun 2007 ini sebenarnya penjualan dari mesin water ionizer mulai turun karena harga mesin water ionizer kan lumayan mahal. Nah, mesin yang lumayan mahal ini tuh bisa digantikan dengan mesin yang portable, murah dari tumbler hidrogen, ya. Walaupun memang kelebihannya water ionizer ini juga banyak kelebihannya dan sebenarnya saling melengkapi. Nah, nanti yang mungkin akan kita bahas khusus ini contoh tumbler-tumbler hidrogen yang ada di Indonesia. Di luar negeri banyak sekali. Di Indonesia itu ada beberapa perusahaan besar yang menghasilkan tumbler hidrogen. Yang pertama, jadi bisa dianggap pelopornya tuh Livewell Global dengan hydrogen fountain-nya. Kemudian juga ada perusahaan khusus Hydrogen, itu memasarkan tumbler hidrogen juga disebut Gin Hydrogen Rich Water. Kemudian salah satu perusahaan besar Keiling juga
mempunyai produk hidrogen generator sendiri ya. Kemudian banyak lagi, makin lama makin banyak yang masuk. Misalnya ada yang dikatakan Tomo Hydrogen Water yang konsentrasi hidrogennya tinggi. Bahkan kayak perusahaan Tianxi yang besar di luar negeri itu, walaupun mungkin belum masuk ke Indonesia, punya Hyper H Cup yang merupakan tumbler hidrogen juga. Jadi tumbler-tumbler ini di Indonesia sangat banyak, belum merek-merek yang tidak terkenal, artinya perusahaan-perusahaannya tidak terlalu besar. Jadi banyak sekali yang tumbler-tumbler, dan mungkin kapan-kapan kita akan bahas masing-masing tumbler, kelebihan dan kekurangannya untuk panduan dalam pemilihan tumbler yang cocok kira-kira untuk masing-masing individu dan keluarga. Walaupun tumbler ini menggantikan fungsi daripada mesin water ionizer, tapi sebenarnya banyak kelebihan juga dibandingkan tumbler. Jadinya salah satunya perbedaan, walaupun sama-sama menggunakan proses elektrolisis, si tumbler hidrogen ini tidak menghasilkan air yang sifatnya alkali. Sementara water ionizer otomatis menghasilkan air yang sifatnya alkali. Nah, ini tuh salah satu kelebihannya, karena banyak sekali penelitian atau jurnal-jurnal yang menunjukkan manfaat dari air yang sifatnya alkali. Sebenarnya di luar negeri water ionizer pun sangat banyak. Di Jepang aja ada 19 perusahaan menghasilkan lebih dari 40 jenis mesin water ionizer yang jadi bisa jadi pilihan warga masyarakat Jepang. Di Indonesia sendiri, mesin water ionizer yang masuk itu cuman ada 2, yaitu Kangen Water, yaitu dari perusahaan Enagic ya, Levelux, yang paling best sellernya itu SD501. Kemudian Life Water itu dari perusahaan Chosan Korea Selatan, yang masuk sekitar 2 tahun sesudah masuknya Kangen Water di Indonesia. Kangen Water itu masuknya resminya tahun 2014-an, sementara si Chosan yang Life Water ini baru masuk sekitar 2016 dan mulai boomingnya sekitar 2018-2019. Jadi sebenarnya di Indonesia itu cuman ada 2 pilihan untuk orang yang ingin memilih menggunakan water ionizer. Jadi kalau nggak Kangen Water atau Life Water, nanti akan ada video khusus setelah ini yang bisa teman-teman Ruang Dokter saksikan untuk melihat perbandingan antara keduanya, kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing, sehingga bisa jadi referensi untuk menentukan kira-kira akan memilih water ionizer yang mana untuk keluarga di rumah. Tapi sebenarnya antara tumbler hidrogen dengan water ionizer ini sebenarnya tidak berkompetisi, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan, malah sebenarnya saling melengkapi antara tumbler hidrogen dengan water ionizer ini. Jadi perbedaannya, hidrogen tumbler misalnya harganya lebih ekonomis, mungkin antara 2, 3, 4, ada yang sampai 7 juta, mungkin antara 2 sampai 5 juta lah ya. Jadi nggak terlalu mahal. Sedangkan water ionizer harganya jauh lebih mahal. Ada yang paling murah itu sekitar 22-23 juta, ada yang sampai 65 juta di Indonesia tuh. Jadi harganya jauh, sementara hidrogen tumbler harganya sangat ekonomis. Jadi itu salah satu alasan kenapa penjualan water ionizer sering tergantikan atau sering turun akibat masuknya berbagai merek dari hidrogen tumbler. Kemudian kalau hidrogen tumbler lebih banyak untuk individu, 1-2 orang, maksimal 1 keluarga, itu pun kurang praktis digunakan untuk seluruh keluarga. Jadi biasanya untuk di bawah 1 orang untuk aktivitas hariannya. Sementara water ionizer dia bisa dipakai untuk seluruh keluarga, 10-20 orang, bahkan untuk satu komunitas, misalnya panti jompo, panti asuhan, itu bisa dipakai untuk seluruh keluarganya atau untuk seluruh komunitas. Kemudian hidrogen tumbler biasanya sifatnya jangka pendek, sementara water ionizer bisa jangka panjang. Kalau hidrogen tumbler antara 2, 3 sampai 5 tahun harus diganti dengan yang baru, biasanya udah tidak berfungsi dengan baik. Water ionizer bisa 10, 15 bahkan lebih, karena dia seperti mesin elektronik yang dipelihara dengan baik, bisa bertahan dengan lama. Nah, tapi kelebihan dari hidrogen tumbler juga ada portable, artinya dia ringan, biasanya di charge pakai seperti HP gitu, jadi kita bisa bawa kemana-mana, pergian ke luar negeri, keluar daerah, lebaran dan sebagainya. Jadi si hidrogen tumbler itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, sementara water ionizer berat, tidak portable, harus sambung ke listrik ya. Jadi artinya ini salah satu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian kekurangannya hidrogen tumbler, elektrolisisnya airnya pH-nya normal. Sementara water ionizer metode elektrolisis juga, tapi dihasilkan air yang sifatnya alkali. Artinya
air alkali ini bisa menambah manfaat dari air hidrogen terutama untuk orang-orang yang tubuhnya kelebihan asam seperti jarang olahraga, sering makan yang tidak sehat, soft drink dan sebagainya. Nah, tapi kalau lihat dari perbandingan keduanya ini sebenarnya keduanya itu tidak saling berkompetisi, malah setiap orang dan setiap keluarga itu disarankan satu keluarga itu memiliki minimal satu mesin water ionizer dan masing-masing anggota keluarganya punya tumbler hidrogen, terutama yang sering bepergian jauh atau ke kantor dari pagi sampai sore di mana tidak punya akses ke mesin water ionizer. Jadi bukan saling berkompetisi tapi harus dimiliki oleh semua, seperti analoginya mobil dan motor itu tidak saling berkompetisi tapi saling melengkapi. Jadi untuk jarak pendek misalnya pakai motor, untuk jarak jauh dan panjang misalnya pakai mobil dan sebagainya. Apapun yang teman-teman sahabat ruang dokter semua pilih untuk memperoleh air hidrogen, panduan terapinya sangat sederhana. Minimal minum 250 cc air, jadi boleh lebih. Jadi sekali minum jangan kurang, tapi minimal 250 cc. Minimal 90 menit, artinya sekali minum itu minimal 90 menit harus minum lagi, haus nggak haus minimal 250 cc. Jadi boleh lebih sering, boleh lebih banyak, dan minimal dilaksanakan secara konsisten, terus menerus, disiplin selama 90 hari. Ya, itu panduan terapi air hidrogen. Kita akan lanjutkan bahasannya tentang bahasan perbandingan antara water ionizer, merek Kangen Water dan Life Water, masing-masing kelebihan dan kekurangannya, sehingga bisa jadi referensi buat sahabat ruang dokter memilih kira-kira mana yang akan mendampingi, menjaga kesehatan, membantu menjaga kesehatan keluarga semua di rumah dengan air kayak hidrogen. Semoga bermanfaat. Bila dirasakan berguna, menambah wawasan, mohon di-share sebanyak mungkin ke relasinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan sungkan bertanya di kolom komen. Moga-moga bisa memberikan wawasan dan manfaat yang besar. Kita ketemu di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.